subsidi niku mesti wonten kekurangan. Nah, akhirnya muncul gagasan untuk bagaimana ada pemberdayaan kelompok ternak dengan harapan melalui pemberdayaan kelompok ternak ini nanti bisa menjadi penyebab ketersediaan pupuk organik sing iso nyukupi kekurangan pupuk subsidi yang dibutuhkan petani. Niku yang kemudian muncul gagasan itu. Keranten apa Pak? Lah, sing modalnya ageng-ageng kurang tumbas pupuk non subsidi saged. Gitu. Lah sing duwe kata, sing duwe pas-pasan kurang pun Pak nekat mbuh apa dilebokne nang sawah. Sing penting sawahe keramut. Meskipun itu tidak ada hubungannya dengan kebutuhan yang dibutuhkan tanaman. Nah, niki kita nggak mau itu terjadi. Akhirnya kita mendorong kelompok ternak yang ada di Kabupaten Kediri harus mulai kita dorong agar kelompok ternak memiliki kegiatan kreatif dan produktif untuk menghasilkan pengelolaan limbah yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan nutupi kekurangan pupuknya para petani. Apalagi peternak juga petani. Ini pikiran yang muncul. Nah, ketika ada pikiran yang muncul seperti itu Pak, saya di Komisi 2, saya harus berpikir makro. Hulu sampai hilirnya seperti apa? Kan enggak bisa. Apa itu pengen gaya pupuk organik tapi nggak dipikirkan tahapan dari awal sampai dadine pupuk organik. Akhirnya Kaulo sempat mengundang Bu Tuti selaku kepala dinas untuk saya ajak diskusi bareng-bareng Pak. Bu, ini piye? Gak bisa kita tinggal diam. Ada yang kudu nggak konsep. Terus mundi Pak Zeni terusan menurut panjenengan. Akhirnya kalau usul, Bu ayo milih di beberapa kecamatan, nggak usah akeh-akeh di Ngasem semisal kita ambil 1-2 desa sebagai desa percontohan yang kita dampingi mulai hulu sampai hilir. Tidak hanya didampingi untuk memberikan informasi tapi juga didampingi dalam bentuk support alat, support beberapa hal yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan konsep yang mau kita terapkan. Nah, akhirnya Bu Tuti setuju. Terus konsepnya kalau setuju seperti apa Pak Zaini? Lah, konsepnya ini kita akan membutuhkan peran kepala desa untuk membantu melaksanakan konsep ini. Satu, ada pendataan Pak. Warga desa Ngasem ini contoh ya, nanti bisa juga untuk nambaan atau desa yang lain. Teng desa Ngasem ini peternak niku sinten mawon? Sapine sing diopeni piro? Kalau sapi, kalau kambing sing diopeni piro? Atas nama sing ngopeni niku sinten kemawon. Itu pertama ada pendataan itu. Kemudian keterangan peternakan sapi yang dikelola oleh Pak Soni semisal niku sapi ini diopeni di kandangnya dewe atau dimasukkan ke kandang bersama. Katakanlah di kandangnya dewe ku luase piro, sapi nenek piro. Niku ada keterangan pasti setiap peternak sedesa Ngasem. Nah, setelah terdata itu semuanya, mulai siapa yang menjadi peternak, kemudian berapa sapi atau jenis peternakan yang diopeni, kemudian luas kandang atau kondisi kandang. Niku ada gambaran profil kegiatan peternakan di satu desa. Jadi profil peternakan di desa Ngasem niku akhirnya terjelaskan. Ada satu kandang kolektif yang anggotanya sekian, ada 10 kandang pribadi miliknya ABC dengan kondisi yang masing-masing. Niku yang pertama harus dimiliki oleh pemerintah desa. Nah, setelah ada data itu, karena kita mau mengolah sekaligus kita mau nata, jangan sampai peternakan yang dimiliki oleh kandang kolektif dan kandang-kandang pribadi ini mengganggu pencemaran lingkungan. Ini kan ada kepentingan untuk ke sana. Akhirnya kita membuat program untuk pengambilan limbah untuk ditumpuk dalam satu titik, katakanlah di kandang bersama di sini. Atau kalau di Nambaan nanti teng pundi yang disepakati yang memungkinkan untuk napa istilah ngepul limbah-limbah niki wau. Nah, sehingga nanti limbah di setiap peternak yang ada di satu desa itu nanti diprogramkan pengambilan limbah, baik limbah cair maupun limbah kotoran untuk diambil, dikumpulkan dalam satu tempat demi menjaga lingkungan. Nah, sehingga butuh perlengkapan. Perlengkapan apa kemawon? Butuh
dokar atau butuh geledekan, butuh setrop, butuh macam-macam, termasuk butuh jurgen untuk kepentingan ngadai urin, kemudian butuh tempat. Setiap kandang harus ada tempat untuk pengumpulan kotoran teletong sama kotoran cair. Ini pun dipikirkan kebutuhannya kayak apa, sehingga nanti di setiap kandang yang dimiliki oleh masing-masing peternak sudah ada planning kandang yang memang di sini nggih tempatnya di sini untuk pengepul urinnya, sehingga nanti waktu pengambilan itu nanti posisinya lebih mudah. Nah, ini diprogramkan untuk kemudian dijadikan satu tempat. Di satu tempat itulah baru dikonsep perencanaan untuk kebutuhan diolah, difragmentasi atau diproses bisa menjadi pupuk bokasi yang urinnya bisa menjadi pupuk cair juga. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Kita kerjasama dengan desa untuk mendapatkan profil itu, kemudian kita dengan dinas Kaulo sebagai wakil panjenengan dan Komisi 2 akan berdiskusi dengan dinas untuk bagaimana sarana prasarana penunjang ini kita siapkan semuanya. Loh, napa sakit Pak wong selama ini mboten kok. Jenengan pun khawatir, keranten Kaulo wakil panjenengan, saya pastikan saya akan mengupayakan agar dinas bisa memfasilitasi kebutuhan itu. Karena tujuan kita besar Pak. Kalau satu desa sakit ada program terintegrasi seperti ini, mulai sistem tiang-tiang berternak sampai pengumpulan limbah, sampai pengepulan, sampai proses jadi pupuk, ini semuanya kita tata. Insya Allah ini akan menjadi contoh yang bisa direplikasi, dicontoh ke desa-desa yang lain. Nah, saya menghendaki itu dengan Dinas Peternakan Kabupaten Kediri, dan alhamdulillah beliau mau. Sampai termasuk nanti untuk kebutuhan pengolahan Mbak, kebutuhan pengolahan menjadi pupuk kan butuh chopper kanggo giling teletongi, karena teletong ini pun campur serat-serat, akhirnya kadang-kadang nggak gelem ambiar, itu nanti dicoper. Kemudian untuk kebutuhan alat-alat fragmentasinya, lahan untuk fragmentasinya, obat-obatan fragmentasinya, semuanya itu bisa kita upayakan melalui peran pemerintah Kabupaten Kediri atau peran dari CSR beberapa perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Kediri, khususnya di wilayah Ngasem, untuk kepentingan pemberdayaan peternakan di Ngasem.